Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar aplikasi Office pengolah kata dengan tool yang digunakan adalah Microsoft Word versi 2019. Contoh project yang biasanya dalam pengolah kata adalah pembuatan naskah. Membuat naskah dengan Microsoft Word pada umumnya melakukan pengaturan, format, dan pembuatan daftar isi. Selanjutnya teman-teman kita akan mendemokan langsung dalam pengaturan naskah. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur jarak margin. Margin adalah jarak antar tepi kertas dan teks. Teman-teman silakan dibuka aplikasi Microsoft Office Word. Kemudian silakan dibuat file baru. Untuk mengatur margin, teman-teman bisa pilih layout, kemudian pilih margin. Nah, di sini karena belum ada teks, jadi supaya bisa kita lihat hasil perbedaannya, teman-teman kita bisa menggunakan teks dummy. Video kali ini kita akan ambil teks dummy menggunakan platform Lorem Ipsum. Teman-teman bisa search di Google, kemudian dipilih ini. Nah, di sini teman-teman bisa generate teks paragraf sebanyak yang kita butuhkan. Video kali ini kita butuh cukup 5 saja, kemudian dipilih generate. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste saja. Kemudian dipindahkan ke dalam sini. Nah, ini adalah teks dummy yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, untuk margin sendiri, teman-teman, tadi di sini di awal ini di dokumen baru kita menggunakan margin default. Nah, kita akan atur margin sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada umumnya, bila naskah yang kita buat adalah naskah ilmiah, itu menggunakan ukuran margin 4433. Maksudnya apa? Lalu pilih bagian bawah, custom margin untuk mengatur sesuai dengan ukuran. Nah, 443 itu pada umumnya adalah 4 untuk top, kemudian 4 lagi untuk left, kemudian 3 untuk button, dan 3 untuk right. 4433, kemudian pilih OK. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika kita pakai margin ukuran default. Ini adalah ukuran default, kemudian ini adalah ukuran 4433. Oke, berikutnya teman-teman kita akan demokan. Yang kedua adalah orientation. Orientation adalah arah kertas yang berpengaruh pada tampilan hasil cetak. Nah, biasanya ini berhubungan dengan ketika kita akan mencetak sesuatu dokumen Word. Nah, untuk mengatur orientation yang kita butuhkan, teman-teman bisa pilih di bagian orientation. Tetap masih di menu layout dan dipilih landscape. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman ya perbedaan ukur bentuk orientasi dari kertasnya atau arah kertasnya ya. Yang tadi sebelumnya dalam bentuk portrait ya, ini portrait, dan yang tadi kita setting adalah landscape. Selanjutnya kita akan mengatur size. Size adalah ukuran kertas yang digunakan. Nah, pada umumnya untuk karya ilmiah itu teman-teman bisa atur size-nya adalah A4 ya, ukuran A4. Ya, teman-teman pilih size, kemudian pilih A4. Nah, di sini secara default ukurannya sudah A4. Oke, berikutnya kita akan mendemokan bagian kolom. Nah, kolom ini mengatur jumlah kolom teks. Nah, ini pada umumnya digunakan untuk pembuatan jurnal ilmiah. Nah, di sini sebagai contoh saya punya jurnal yang saya buat. Teman-teman bisa lihat di sini di satu halaman itu terdiri dari 2 kolom. Nah, untuk
project kali ini, teman-teman silakan blok ini, kemudian dipilih kolom, diganti dengan tipe 2 kolom. Nah, maka secara otomatis akan mengatur sebanyak kolom yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mendemokan untuk format naskah. Nah, font type adalah jenis huruf yang digunakan. Nah, untuk mengatur ini teman-teman pilih di bagian home. Nah, di sini kita blok semua huruf dengan Ctrl A, Ctrl Ctrl, kemudian ditambah A, dan teman-teman pilih home, dan nah di bagian sini teman-teman atur jenis hurufnya. Nah, pada umumnya untuk karya ilmiah menggunakan jenis huruf Arial atau Times New Roman. Nah, video kali ini kita akan menggunakan Times New Roman dengan size-nya adalah 12. Oke, kemudian kita akan coba ganti lagi untuk kolomnya 1 ya, supaya lebih kelihatan ya. Nah, berikutnya kita akan mengatur font size sudah, kemudian spasi ya. Spasi ini jarak antar teks ya, jarak antar teks per baris ya, baris 1 dan baris 2. Nah, jadi teks di baris pertama dengan baris kedua kita akan berikan jarak. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman silakan di Ctrl Alt, kemudian di bagian home teman-teman pilih ini paragraph line and paragraph spacing. Nah, biasanya untuk jurnal itu menggunakan spasi 1,5 jurnal ilmiah. Nah, next berikutnya, nah sini kita akan membuat daftar isi. Nah, langkah untuk membuat daftar isi, maka kita perlu perhatikan siapkan naskahnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita belum siapkan naskah secara utuh. Kita akan buatkan naskahnya dulu. Yang pertama, di sini kita butuh halaman cover. Nah, di sini kita buat cover. Kemudian kita mau ke halaman baru. Nah, untuk membuat halaman baru, teman-teman tinggal tekan pada keyboardnya Ctrl Enter. Ctrl, kemudian Enter. Nah, di sini akan membuat halaman baru ya. Sini sebelumnya cover, kemudian di sini halaman baru kita buat daftar isi. Daftar isi, kemudian Ctrl Enter. Sini kita buat bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan, kemudian di bab berikutnya kita akan coba buatkan ya di sini ya. Bab 2 itu adalah pembahasan. Bab 2 pembahasan. Kemudian kita Ctrl Enter. Bab 3 itu adalah isi. Pembahasan. Oh iya, di sini kita gunakan format yang lama saja ya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Oh, ini pakai kapital. Teman-teman bisa blok aja, kemudian diganti di sini uppercase. Nah, kemudian kertas baru, daftar pustaka. Pustaka. Nah, berikutnya atur judul tiap bab dengan style heading. Nah, sini kita sudah punya judul tiap bab ya, teman-teman, kita ganti. Nah, judul tiap bab ini kita akan buatkan style headingnya, teman-teman ya. Tujuannya apa? Nanti teman-teman bisa lihat ya tujuannya seperti apa. Nah, kita akan atur heading stylenya. Bagaimana cara mengaturnya? Teman-teman pilih di bagian sini ya. Kita akan lakukan di bagian ini ya, teman-teman, di bagian menu home. Kemudian di sini ada menu style ya. Nah, ini ada kolom style.
Nah, kita akan atur ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita atur untuk heading 1 ya. Heading 1 ini biasanya digunakan untuk judul. Nah, teman-teman bisa pilih ini, heading 1, kemudian klik kanan, pilih modify. Nah, di sini kita atur penamaannya ya. Kita bisa atur untuk nama headingnya. Kita atur dengan tagline, hashtag judul. Nah, kemudian di sini kita atur jenis huruf yang digunakan, Times New Roman, kemudian ukurannya 12, pilih bold. Nah, di sini kita bisa atur juga untuk warnanya. Nah, sini teman-teman bisa pilih oke ya, pilih oke. Nah, setelah kita atur heading 1 untuk judul, teman-teman bisa pilih saja ya di bagian sini, kemudian teman-teman pilih klik. Nah, di sini secara otomatis daftar isi ini akan berubah stylenya menjadi judul. Nah, tapi kita akan atur supaya dia ke rata tengah. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa modif lagi. Pilih klik kanan, modif. Nah, di sini kita atur rata tengah. Dan oke. Nah, ini berpindah. Kemudian kita atur lagi di bagian sini. Ini judul. Nah, supaya ini ke bawah ya, bab 1, kemudian enter pendahuluan. Nah, teman-teman bisa melakukan shift enter ya, shift enter. Nah, jadi ada bab 1 pendahuluan lebih rapi. Kemudian di sini juga sama, kita beri heading ya, heading hashtag judul, kemudian shift enter. Nah, berikutnya juga ini sama. Stylenya kita ganti dengan judul, shift enter. Nah, di bagian daftar pustaka juga sama. Kita ganti dengan judul ya, hashtag judul stylenya. Oke, sudah. Nah, supaya lebih kelihatan teman-teman ya, setiap ini kita berikan heading juga ya teman-teman. Kita tambahkan style ya, supaya kita lebih tahu penerapan untuk style. Nah, di sini teman-teman kita bisa atur style yang kita gunakan ya. Nah, untuk paragraf yang kita buatkan di naskah. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa tap ini supaya lebih kelihatan sebagai paragraf. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa blok, kemudian kita mau dia rata kiri dan rata kanan ya, jadi penuh ya. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian sini style, kemudian pilih create a style. Nah, di sini kita pilih tagline hashtag naskah ya, naskah. Nah, ini sudah ada tagline naskah, ini tag judul. Nah, kemudian tinggal blok saja ya ini. Nah, kemudian dipilih naskah, tagline-nya naskah. Nah, kemudian di copy saja ya supaya naskahnya lebih ini kelihatan. Nah, di sini teman-teman pilih paste aja. Nah, gini ya. Oke, ini tagline naskah. Nah, kita bisa rapikan ya. Bab 2 naskah, kemudian ini bab 3-nya masih kosong. Ya, ini sini. Kemudian kita atur, kita paste naskahnya. Oke. Nah, untuk daftar pustaka kita bisa gunakan nanti teksnya kita paste di sini ya. Kita ngambil baris pertama saja ya. Sini. Menggunakan seperti ini aja. Nah, ini teksnya udah lebih gemuk ya, sudah berisi. Oke. Nah, untuk cover kita abaikan dulu ya. Kita gunakan ini aja format. Di sini ada logo. Kemudian di sini nama instansi ya. Nama sekolah misalnya.
kemudian ini tahun. Nah, ini sudah ya untuk naskah, formatnya seperti ini. Untuk naskah cover, daftar isi. Ini halaman daftar isi. Nah, kita atur. Yang kedua kita sudah, kemudian atur next page pada halaman daftar isi. Nah, jadi pada halaman daftar isi ini kita akan atur supaya dia next page ya formatnya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Di sini kita balikkan dulu ya ke bagian halaman cover ya teman-teman ya. Kita balikkan dulu. Nah, jadi dia posisi daftar isi ini ke halaman cover. Selanjutnya di bagian ini daftar isi kita akan pindahkan di halaman cover. Nah, di sini teman-teman di bagian menu layout ya, kita beralih ke menu utama layout. Kita akan atur supaya daftar isi ini untuk layoutnya itu adalah next page. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman pilih bridge, kemudian diatur pilih next page. Nah, ini akan berpindah dia. Nah, kemudian kita atur lagi style yang digunakan itu adalah style judul ya. Nah, oke. Tahapan ini selesai. Kemudian atur penomoran halaman. Nah, kita akan buat penomoran halaman. Nah, tinggal double klik saja di bagian bawah ya, teman-teman ya. Bagian bawah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita buat page number-nya button. Ya, pilih saja teman-teman ya. Di sini bagian tengah saja ya. Nah, di sini sudah ada nomornya teman-teman ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, tapi di sini di video kali ini kita mau supaya nomor pada cover itu tidak ada ya. Sedangkan nomor 1 itu dimulai dari daftar isi ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ke bagian cover ya, teman-teman ya, halaman cover. Di sini ada nomor 1. Teman-teman pilih different first page. Nah, di sini ya. Nah, ini maka akan berubah seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih. Di sini sudah ada nomor 2, sedangkan di cover sudah kosong ya, teman-teman ya. Nah, sini kita akan reset menjadi nomor 1. Nah, teman-teman pilih page ya. Pilih page number, kemudian format page number. Nah, di sini teman-teman bisa ganti ke nomor 1 ya. Nah, oke. Ini daftar isinya sudah nomor 1, nomor 2. Nah, berikutnya kita akan buat table of content-nya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat table of content, untuk fitur table of content ada di menu reference. Teman-teman pilih reference, kemudian table of content. Nah, di sini teman-teman pilih daftar isi otomatis. Nah, jadi akan seperti ini, teman-teman. Ini oke. Di sini kita enter ini ya, teman-teman. Kasih jarak. Nah, ini sini. Ini update table. Oke. Nah, di sini kita bisa lakukan pemformatan ya. Bisa atur jenis huruf yang digunakan. Ini kita atur Times New Roman, kemudian ini ukuran 12. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, ini selesai ya. Ya, demikian video pengenalan aplikasi Microsoft Office Word. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan langsung. Sekian dari saya, terima kasih.